Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Alvin Efriani, pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai limit trigonometri. Tapi sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Limit trigonometri. Pada dasarnya, mengerjakan limit fungsi trigonometri ini sama halnya dengan mengerjakan limit fungsi aljabar, menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai dari limit fungsi tersebut. Misalnya, untuk nilai C pada domain, limit X menuju C sin X, maka kita tinggal substitusikan nilai X dengan C, sehingga sama dengan sin C. Selanjutnya, dan limit X menuju C cos X sama dengan cos C, karena kita substitusikan nilai X sama dengan C. Jadi caranya tinggal kita substitusikan nilai limitnya ke dalam persamaan fungsi tersebut. Oke, contohnya, limit T menuju 0, T kuadrat cos T per T plus 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Kita sederhanakan terlebih dahulu, limit T menuju 0, T kuadrat per T plus 1 dikali cos T per T plus 1. Kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari kemarin. Lalu di setiap persamaan kita tambahkan nilai limitnya. Sehingga seperti ini, limit T menuju 0, T kuadrat per T plus 1 dikali limit T menuju 0 cos T per T plus 1. Selanjutnya, kita substitusikan T-nya sama dengan 0. Jadi, 0 kuadrat per 0 plus 1 dikali cos 0 per 0 plus 1. Yang mana 0 kuadrat per 0 plus 1 yaitu 0 per 1, ya hasilnya 0. Dan cos 0 yaitu 1. 1 per 1 hasilnya 1. Sehingga bisa ditulis 0 dikali 1. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. Nah, itu menggunakan cara substitusi. Tetapi tidak semua cara bisa kita gunakan dengan metode substitusi. Jadi ada berbagai macam cara untuk mengerjakan limit trigonometri. Oke, selanjutnya. Limit trigonometri, contoh yang pertama. Limit X menuju 0, sin X per X. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara yang pertama yaitu substitusi. Nah, dengan cara substitusi ini, kita masukkan sin X per X, sehingga hasilnya sin 0 per 0, yang mana sin 0 itu hasilnya 0, dan 0 per, jadi hasilnya 0 per 0. Apabila hasilnya 0 per 0, ini menghasilkan bentuk tak tentu, sehingga ini tidak bisa menjadi hasil terakhirnya, sehingga kita bisa memenuhi untuk melanjutkan mengerjakan cara penyelesaiannya bisa dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, cara kedua ini yaitu yang mana limit X menuju 0 sin X per X, yang mana hasilnya 1. Jadi, ini merupakan prinsip atau teorema Apit. Jadi, sudah ketentuannya apabila limit X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Nah, untuk teorema Apit ini akan digunakan di berbagai macam soal. Dan harus kalian ketahui, apabila sudutnya di sini X, maka penyebutnya pun X. Dan limit X menuju 0-nya pun di sini harus X. Apabila di sini ada 3X atau 5X, berarti di bawahnya harus 5X. Dan X-nya harus 5X juga, karena harus sama satu kesatuan. Oke, contoh yang kedua. Limit X menuju 0, 1 min cos X per X. Yang mana apabila kita sederhanakan dengan cara substitusi, limit X menuju 0, 1 min cos X per X. Yang mana kalau kita substitusikan X-nya 0, jadi 1 min cos 0 per 0. Yang mana 1 min 1, karena cos 0 itu 1, jadi 1 min 1 per 0. 1 min 1 yaitu 0 per 0. Yang mana kalau 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, sehingga ini tidak boleh menjadi hasil. Sehingga kita bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan dengan mengalihkan dengan sekawan. Kalau yang tadi, langsung ya, limit X menuju 0 sin X per X
X itu hasilnya 1. Tetapi kalau yang ini tidak. Nah, ini ada bisa kita mengetahui jawabannya menggunakan dengan mengalihkan sekawan, yaitu limit X menuju 0, 1 min cos X per X. Yang mana sih sekawannya? Oke, sekawannya itu 1 plus cos X per 1 plus cos X. Sehingga apabila kita kalikan ke dalam, hasilnya 1 min cos kuadrat X per X kali 1 plus cos X. Nah, 1 min cos kuadrat X ini merupakan bentuk identitas. Identitas yang dari mana? Nah, kita ingat ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga, 1 min cos kuadrat X ini bisa kita ganti dengan sin kuadrat X per X plus 1 plus cos X. Selanjutnya kita bisa uraikan seperti ini. Sin X per X dikali sin X per 1 plus cos X. Kita uraikan ya. Setelah itu kita lihat di sini bahwa ada sin X ya. Hasil sin X ini berdasarkan teorema Euclid hasilnya 1. Maka bisa kita tulis 1 limit X menuju sin X per X, limit X menuju X, 0 sin X per 1 plus cos X, yang mana sin X-nya per X-nya tadi 1, bisa kita tulis 1 dikali sin 0 per 1 plus cos 0. Nah, sudah kita tahu sin 0 berapa hasilnya? 0. 1 plus cos 0 berapa hasilnya? Cos 0 hasilnya 1. Berarti 0, 1 dikali 0 per 1 plus 1. Yaitu 1 kali 0 hasilnya 0. Nah, ini apakah boleh hasilnya 0? Boleh. Karena ini sudah kita sederhanakan menggunakan akar sekawan. Bukan langsung 0 per 0. Yang tidak boleh itu dalam bentuk 0 per 0. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Limit X menuju 0 tan X per X. Nah, yang mana kita tahu tan X itu merupakan bentuk sederhana dari sin X per cos X. Sehingga kita untuk mencarinya dengan cara seperti ini. Kita rubah dulu tan X itu menjadi sin X per cos X. Lalu kita sederhanakan lagi, jadi limit X menuju 0 sin X per X cos X. Kita sederhanakan ya, karena dibagi X, jadi X-nya seperti ini. Lalu kita uraikan, limit X menuju 0 sin X per X dikali 1 per cos X. Sudah seperti ini, kita gunakan sifat. Jadi, sama-sama memiliki limit ya. Limit X menuju 0 sin X per X dikali limit X menuju 0 1 per cos X. Nah, yang kita ketahui bahwa sin X per X ini merupakan bentuk dari teorema Euclid. Berapa hasilnya? Yaitu 1. Nah, bagaimana dengan yang ini? 1 per cos X berarti cos 0. Cos 0 berarti hasilnya 1. 1 per 1 hasilnya 1. Maka di sini 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat, limit X menuju 0 sin 3X per X. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Oke, kalian harus perhatikan ya, di sini sudutnya 3X, sedangkan di sini sudutnya X. Nah, untuk sudut yang seperti ini, kalian harus hati-hati. Berarti kita harus mengubahnya dulu bagaimana sudut dan penyebutnya itu sama. Dan juga limit X menuju 0-nya pun harus sama. Oke, kita sederhanakan ya. Limit X menuju 0 sin 3X per X. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita kalikan dengan 3X per 3X. Karena 3X per 3X itu kan hasilnya 1. Jadi tidak mengubah nilai. Maka limit sin 3X per 3X dikali 3X per X. Lalu kita sederhanakan ya. X dengan X ini kita sederhanakan. Maka bisa kita uraikan seperti ini. Limit X menuju 0 sin 3X per 3X. Karena tadi X dengan X-nya sama. Boleh disederhanakan hasilnya 3. Nah, ini sudah sama antara sudut dan penyebut. Tetapi yang membedakannya yaitu X. Oh, berarti harus hati-hati ya. Tapi sebelumnya itu kita harus mengubah dulu menggunakan sifat yang sudah kemarin ya. 3-nya boleh kita majukan ke depan seperti ini. Nah, lalu di sini X-nya menuju 0. Sedangkan ini sudutnya 3X. Berarti kita harus mengubah
Bagaimana X ini menjadi 3X? Nah, kita perhatikan di sini ya. Karena X-nya menuju 0, hasilnya 0, maka 3X itu pun juga menuju 0. Boleh, jadi kita langsung ganti seperti ini. Jadi di sini X menjadi 3X menuju 0. Karena ini sama, sudah sama ya antara sudut, penyebut, dan limitnya, boleh kita gunakan teorema Apit. Sehingga dapatnya 3 dari sini kita turunkan dikali 1. Hasilnya yaitu 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang ini merupakan limit X menuju 0, 2X per sin 3X. Sebenarnya kita bisa ya menggunakan cara cepat langsung dicoret-coret, tetapi karena kita belajarnya tentang teorema kalkulus, berarti kita harus mengerjakannya tahap demi tahap tanpa menggunakan cara cepat terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Limit X menuju 0, 2X per sin 3X. Yang mana kita ketahui bahwa ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Karena sin 3X berarti kita harus menyebutnya ada 3X juga. Biar ada penyebutnya 3X berarti kita harus 3X dikali 3X. Karena 3X per 3X kan hasilnya 1. Jadi tidak mengubah nilai dari ini. Lalu kita sederhanakan menjadi limit X menuju 0 dari 2 dan limit X menuju 0 dari sin 3X per 3X. Kenapa 2? Karena X dengan X yang ini kita disederhanakan 2X per 3X ini. Jadi sama-sama dibagi X menjadi 2 dengan 3. Nah, berdasarkan sifat kemarin, boleh kita majukan ya ke depan 3-nya itu. Sehingga seperti ini. 3 kita letakkan di depan jadi 2 per 3. Lalu sin 3X per 3X, X menuju 0 tadi jadi 3X menuju 0, hasilnya 1. Maka jadi 2 per 3 dikali 1. Hasilnya yaitu 2 per 3. Lanjut ke soal nomor 6. Ya, 2 per 3 ya. Limit X menuju 0 sin 4X per tan 3X. Nah, kita ketahui ya, tan itu bisa kita sederhanakan menjadi sin per cos. Lalu bisa kita tulis seperti ini. Sin 4X per sin 3X per cos 3X. Karena di sini sudah sama ya, tapi kita sederhanakan dulu bisa tulisnya seperti ini. Sin 4X ini bagaimana biar jadi bilangannya sama? Makanya sin 4X per 4X dikali 4X. 4X per 4X ini kan 1, makanya tidak merubah nilai. Lalu kita sederhanakan juga. Ini sin 3X kan tidak ada penyebut, berarti kita kalikan juga 3X per 3X. 3X satunya untuk cos 3X, 3X satunya lagi untuk per penyebut dari sin 3X. Lalu kita sederhanakan ya di sini. Nah, ini hasilnya 1. 4X ini berarti hasilnya 4X. Ini hasilnya 1. Dan yang ini hasilnya berapa? Tinggal kita tulis. 1 dikali 4, 1 dikali 3, cos 3X. 3 kali 0, 0 berarti cos 0. Bahkan di sini cos 0 hasilnya 1. Maka 1 dikali 4 per 1 dikali 3. Yaitu 4 per 3. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, contoh ke-7. Limit X menuju 0, 3X tan X per sin X. Maka kita bisa menggunakannya. Tan X itu kita sederhanakan menjadi sin X per cos X. Lalu, nah bagaimana lagi? Oke, tinggal kita sederhanakan. Nah, limit 3X yang kita letakkan di depan, sin X per cos X dikali sin X ini kan pembagian jadi 1 per sin X. Nah, 3X-nya boleh kita 3-nya boleh kita majukan menjadi 3X per sin X dengan sin X sudah habis ya menjadi tinggal cos X. Ini dengan ini sederhanakan jadi tinggal cos X. Cosnya X-nya kita masih gantikan 0 berarti hasilnya 3 kali 0 per cos 0. 3 kali 0, 0. Cos 0, 1. 0 per 1 hasilnya 0. Oke, soal yang terakhir. Limit X menuju 0, sin kuadrat X per 2X kuadrat. Nah, soal ini boleh kita jabarkan terlebih dahulu. Karena sin kuadrat X itu merupakan sin X dikali sin X. Nah, kita boleh tulisnya seperti ini ya. Lalu 2X kuadrat. Bisa kita tulis juga 2 dikali X kali X. Untuk lebih sederhananya. Nah, di sini kita ketemu dengan teorema Apit. Sin X per X hasilnya 1. Dan sin X per X juga hasilnya 1. Sehingga bisa kita tulis 1 per 2 sin X per X kali sin X per X. Lalu hasilnya ini 1, 1. Berarti tinggal 1 per
2. 1 per 2-nya kita majukan depan berdasarkan sifat, hasilnya yaitu 1 per 2 dikali 1 dikali 1. Hasilnya 1 per 2. Oke, itu saja mungkin tentang penjelasan limit trigonometri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.